Hai Junior Church Tapga, senang bisa bertemu dengan teman-teman semua lagi. Meskipun kita dalam keadaan online nggak bisa face to face, tapi aku berdoa buat setiap kalian yang lagi menonton pagi hari ini, supaya setiap kita dalam keadaan yang sehat maupun baik-baik aja. Amin. Nah, buat teman-teman yang hari ini nggak kenal saya, so perkenalkan, nama saya Rico Febrian. Saya saat ini melayani di Gereja El Shaddai Creative Community Church di Bandung, atau lebih dikenal sebagai ECC Church, sebagai youth pastor. Salam buat teman-teman yang hari ini belum mengenali saya. Oke, dan saya juga nggak lupa mau mengucapi thank you so much for having me kepada Coach Stephen maupun Cisela untuk boleh saya ada di tempat ini. So, salam rindu juga, ala Dilan dari saya juga. Semoga selepas dari corona ini kita bisa meet up bareng, bisa nongkrong bareng di Cafe Anchor ya. Oke. Nah, minggu lalu Pastor Stephen share tentang firman yang luar biasa banget. Dia kasih judul bahwa bertahan di masa permurnian. Betul banget, di masa-masa seperti ini kita perlu bertahan di masa permurnian. Nah, kemarin Pastor Stephen bilang bahwa gimana caranya untuk kita bisa bertahan, yaitu kita harus memiliki harapan. Karena harapan adalah level terkecil dari iman. Dan hari ini saya akan melanjutkan share dari beliau, dan saya kasih judul The Hope Killer. Sama-sama katakan The Hope Killer, atau pembunuh harapan. Nah, yang menarik, kita ini sebagai anak muda udah sewajarnya dong untuk kita punya mimpi, punya cita-cita, bahkan punya harapan yang besar banget buat hidup kita. Tapi di zaman yang gak gampang ini, I know, ya semua kadang cepat banget viralnya, tapi cepat juga redupnya. Dan itu yang membuat kita terkadang, udahlah, saya gak mau punya harapan yang besar, ujung-ujung juga nanti belum tentu tercapai. Apalagi kalau kita lihat tahun ini ya, di tahun 2020, semua hal yang pastinya kita sama-sama merencanakan, bikin resolusi, ya tiba-tiba lenyap, semua nggak terjadi karena mungkin kita terkena dampak global pandemik ini. Dan rasanya kayaknya kita pengen banget bilang ya, the struggle is real, ya nggak sih? Nah, tapi saya mau tanya nih ke teman-teman, di antara kalian di sini yang lagi nonton, kira-kira siapa sih yang masih punya harapan yang besar buat hidup kalian di tahun ini? Ayo, boleh ngacung di kolom chatnya. Atau nih, mungkin kalian, sebagian dari kalian, saya pastor, saya udah berhenti berharap aja lah buat hidup saya. Karena you know lah ya, di situasi global pandemik ini susah mau ngapa-ngapain. Bahkan apa yang kita mau rencanakan malah gagal gitu. Nah, kabar baiknya kalian gak sendiri guys. Ternyata ada salah satu anak muda juga dong yang di Alkitab ini yang luar biasa banget. Ternyata pernah mengalami hal yang kurang lebih mirip lah kayak kita. Semua dia dapetin mimpi yang besar mulanya, tapi waktu dia menjalaninya, ya rasanya pengen menyerah. Rasanya harapan itu benar ada atau enggak sih? Nah, ya hari ini saya mau share anak muda tersebut, yaitu dari Yusuf. Ya, oke. Nah, kita buka dulu di Kejadian 37 ayat 5-11. Kita sedikit baca ulang ya. Saya tahu pasti teman-teman udah pernah dengar kisah Yusuf ini. Nah, dibilang demikian firman Tuhan di ayat kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Nah, ayat ke-7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku ini. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Kita bisa lihat ya. Dan yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Can you see that? Bahwa Yusuf hari itu memiliki mimpi yang besar,
punya harapan yang besar dari Tuhan. Tapi yang menarik, justru orang-orang di sekitarnya, saudara-saudaranya, malah memiliki keirian hati, bahkan kebencian kepada Yusuf. Nah, hari ini dari kisah Yusuf ini kita akan belajar, setidaknya saya temukan ada 4 alasan yang seringkali menjadi pembunuh harapan atau the hope killer di dalam hidup kita. Atau 4 hal ini bisa membuat kita jadi berhenti berharap. Udahlah, nggak usah berharap, hidup ngeflow aja deh. Nah, teman-teman juga waktu saya share ini boleh dicek ke dalam hidup kalian, kira-kira mungkin kalian di alasan yang keberapa ya. So, are you ready guys? So, yang pertama, nah, hand it over. Nah, apa itu hand it over? Nah, hand it over ini bisa diartikan dioper atau dipindahkan. Nah, yang menarik, kita tahu ya bahwa perjalanan hidup Yusuf ini untuk menggapai mimpinya atau menggenapi visi Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupnya itu nggak mudah banget. Nanti teman-teman boleh baca di rumah dari Kejadian 37 sampai 41. Nah, saya boleh singkat aja bahwa Yusuf itu harus dioper guys, dari berbagai masalah, dari satu masalah ke masalah yang lain, dioper dari satu rumah ke rumah yang lain, dioper dari satu orang ke orang yang lain. Kita lihat ya, mulai dioper dari rumah bapaknya, kemudian masuk ke dalam lubang sumur, kemudian dioper lagi ke penjual budak oleh saudaranya, lalu dijual lagi ke rumah Potifar, lalu masuk lagi ke dalam penjara hingga masuk ke istana Firaun. Can you imagine kalau kita jadi Yusuf? I think berat banget. Katanya mimpi Tuhan besar, harapannya besar, tapi kok perjalanannya begini banget. The struggle is real. Yusuf seolah-olah dipaksa keluar dari zona nyaman dia untuk menggenapi mimpinya. Junior Church, sama dengan kita hari ini juga. Untuk kita bisa mencapai mimpi Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus keluar, berani keluar dari zona nyaman kita. Kenapa Pastor? Why do we need to get out from our comfort zone? Kenapa kita harus berani keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita? Karena saya percaya ini, zona nyaman adalah salah satu pembunuh harapan buat mimpi kita. Mungkin kau berkata, aduh Pastor, saya tuh orangnya gak suka perubahan. Apalagi kalau ke tempat baru atau dalam keadaan baru ya. Aduh itu tuh punya challenge sendiri, punya masalah sendiri. Aduh lebih baik saya di sini. Hey, listen up ya. Walaupun kau nggak mau memutuskan untuk berubah, tetap berada di zona ini. Kalian lihat hari ini, kondisi hari ini. Kita semua dipaksa untuk ikut berubah di tengah kondisi global ini. Contoh sederhana, kalian yang dulunya sekolah offline jadi sekolah online. Semua pada mau sekolah online. Nggak semua juga tentu mau ya sekolah online. Tapi kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita. Itu contoh kecilnya. So, listen up. Masalah akan selalu ada. Dan masalah akan selalu datang dalam hidup kita. Sekali lagi, listen up. Masalah akan selalu ada dan masalah akan selalu datang ke dalam hidup kita. Tapi ini yang paling penting. Cara kita meresponi masalah kita itu datang akan menentukan apakah kita tetap berada di zona nyaman kita atau di zona pertumbuhan yang Tuhan mau. Katakan amin. Semua tergantung dari respon kita. Tapi yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa zona nyaman akan selalu membunuh harapan buat mimpi-mimpimu. Sementara yang Tuhan mau dalam hidup kita terjadi adalah kita berada di zona pertumbuhan. Karena zona pertumbuhan akan menjaga bahkan membangkitkan harapanmu untuk kamu mengerjakan mimpi-mimpi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Oke, so what's the solution, Pastor? Kalau supaya kita nggak bisa terjebak dalam zona nyaman, simple. Saya cuma kasih satu solusi, yaitu kamu harus masuk di dalam pembapaan atau pemuritan. Why? Sangat penting pembapaan atau pemuritan. Karena kalian harus perlu tahu ini nih, bahwa engkau perlu mendapatkan seseorang yang menjadi otoritas dalam hidupmu, yang dapat melihat ke dalam hidupmu, yang dapat berbicara ke dalam hidupmu, sehingga mereka ini tahu, oh kamu ini ada di zona nyaman atau tidak. Karena seringkali tanpa otoritas di atas kita, kita pikir kita bukan berada di zona nyaman. Kita pikir kita udah benar hidupnya. No, sekali lagi,
Saya percaya Bapa rohanimu akan membantu engkau, bahkan memaksa engkau untuk keluar dari zona nyamanmu, sehingga engkau dapat terus melangkah keluar, menjaga harapanmu tetap ada, dan pada akhirnya engkau dapat menggenapi tujuan atau mimpi Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Oke, saya mau sedikit cerita. Saya memiliki Bapak rohani yaitu Pastor Victor Waang, dan waktu di Oktober tahun lalu, tepatnya di 2019, usaha orang tua saya mengalami kebangkrutan. Dan hari itu saya mengalami kondisi yang sangat down juga. Saya bingung saya harus ngapain. Kemudian saya datang, kemudian saya cerita kepada Bapak rohani saya, ke Kak Victor. Dan hari itu saya tanya, Kak, what should I do? Apa yang harus saya lakukan, Kak, untuk membantu orang tua saya? Walaupun memang betul, Kak, saya memiliki sedikit tabungan untuk pernikahan saya bersama Sofia, dan cuman saya nggak tega, Kak, untuk memakai uang itu untuk bantu keluarga saya. Kemudian yang menarik, Kak Victor bilang begini, Riko, memang waktu kamu masih single menuju ke pernikahan, walaupun kamu mempersiapkan tabungan buat pernikahan, nah, kita perlu membantu orang tua kita. Nah, kenapa kita penting membantu orang tua kita? Karena waktu kita membantu orang tua kita, kita sedang tidak kehilangan. Tapi apa yang kita kasih ke orang tua kita, apa yang kita tabur ke orang tua kita itu sebagai benih. Dan saya percaya, Riko, Tuhan pasti akan mengembalikannya. Bahkan Tuhan akan membuat mukjizat buat rencana pernikahan kamu dengan Sofia. Akhirnya dengan berat hati saya mulai juga diskusi dengan calon pasangan saya, dan akhirnya kita kasih uang itu untuk menutupi sebagian dari utang orang tua saya. Dan walaupun berat, tapi saya belajar di situ. Iya ya, pengennya saya itu nggak kasih. Ya, toh saya juga udah dewasa ya. Saya juga, pasti orang tua saya juga mengerti bahwa saya perlu uang juga untuk pernikahan saya. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk tahan. Dan saya percaya, iya ya, Bapak rohani saya, Kak Victor, itu membantu saya untuk keluar dari zona nyaman saya. Untuk saya percaya bahwa ada harapan yang lebih besar lagi di masa depan sana buat hidup saya dan buat pernikahan saya juga. Amin. Dan saya lihat, betul, setelah saya coba taat, day by day saya lihat juga Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan saya. Dan banyak hal yang mungkin saya nggak bisa ceritain satu persatu. Tapi hari ini saya mau bilang ke anak muda di tempat ini bahwa Bapak rohanimu memiliki peranan penting untuk membantu engkau keluar dari zona nyamanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua, oke, apa yang menjadi pembunuh harapan? Yang kedua ini adalah opposition. Katakan opposition. Nah, dalam proses Yusuf mencapai mimpinya, ada begitu banyak suara oposisi yang menentang kehidupan Yusuf, yang jadi mimpinya Yusuf, yang kemudian itu menjadi asumsi dan masuk ke dalam pikiran Yusuf untuk bisa mempengaruhi harapan yang Yusuf punya terhadap mimpi Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dan bahkan menariknya, suara-suara tersebut dapat datang dari orang-orang terdekatnya. Kita lihat di Kejadian 37 ayat 10 dan 19. Ayat 10, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. See, can you see that? Suara-suara oposisi tersebut yang menjadi asumsi ke dalam pikiran kita itu dapat menjadi pembunuh kedua buat harapan kita. So, dalam hidup kita sekarang, mungkin kita juga sama. Kita mungkin punya suara-suara oposisi, suara-suara yang berusaha menjatuhkan atau membunuh mimpi kita. Entah itu datang dari teman-teman sekitar kita, inner circle kita, seperti keluarga kita mungkin netizen-netizen yang ada di media sosial kita, ataupun keadaan sekarang kita. Itu bisa jadi suara asumsi buat hidup kita. Mungkin di awal tahun ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, kita semua udah punya banyak mimpi, tulis resolusi. Mungkin some of you udah punya mimpi nih guys, untuk cari beasiswa di kampus di luar negeri, di luar kota Batam ya. Gara-gara keadaan pandemik hari ini, kalian gak bisa keluar Batam, sehingga kalian belum bisa mendapatkan beasiswa
di kampus yang kalian inginkan. Kemudian lihat ya cara kerja iblis untuk membunuh harapan. Dia mulai masukin tuh suara-suara asumsi ke dalam pikiran kita. Suara-suara negatif mungkin bilang, iyalah lu kan gak layak tuh, memang kamu udahlah gak usah keluar, udah kamu gak cocok buat kampus itu. Can you see that? Tapi hari ini mari kita belajar seperti Yusuf. Ia gak mengizinkan suara-suara tersebut masuk ke dalam pikirannya, menguasai hidupnya, sehingga itu bisa membunuh harapannya. So gimana Pastor supaya kita dapat menyerang balik setiap asumsi yang masuk ke dalam pikiran kita? Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Sekali lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So kuncinya adalah untuk kita bisa menyerang balik asumsi yang masuk ke dalam pikiran kita adalah dengan cara kita memperbarui pikiran kita setiap harinya dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Sehingga I do believe setiap kita dapat membedakan apakah ini asumsi negatif, apakah ini pikiran negatif, apakah ini kritikan yang menjatuhkan, atau ini kritikan yang membangun buat hidup kita. So itu poin yang kedua. Dan yang ketiga yaitu prison. Katakan prison. Nah, hambatan yang ketiga yang dialami oleh Yusuf adalah penjara. Nah, di Kejadian 39 ayat 20, waktu itu Yusuf ditangkap oleh tuannya Potifar dan dituduh karena dia berusaha memperkosa istrinya Potifar, sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. So, artinya Yusuf pernah masuk ke dalam penjara bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia difitnah. Nah, penjara akan sangat menghambat kita dalam mencapai harapan atau tujuan mimpi dalam hidup kita. Karena di dalam penjara, kita semua bisa memvisualisasikan waktu kita berada di penjara ya. Karena di dalam penjara, kita hanya dapat diam. Kita stuck. Pergerakan kita dibatasi. Nah, hari ini mungkin kita semua, some of you, punya penjara yang menghambat dalam hidup kita untuk kita bisa maju. Mungkin itu bisa bentuknya dosa yang gak bisa kita lepas. Mungkin itu bisa video games yang gak bisa kita berhenti mainnya sambil lupa waktu. Atau mungkin pergaulan yang buruk, sehingga membuat kita gak bisa mencapai potensi maksimal dalam kehidupan kita. So saya mau bilang, musuh ketiga dari pembunuh harapan buat hidup kita adalah dosa dan pergaulan yang buruk. So, lalu gimana Pastor untuk kita bisa keluar dari itu? Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Gimana Yusuf bisa keluar dari penjara? Yusuf bisa keluar dari penjara karena ada juru minum dan juru roti yang merekomendasikan kepada Raja Firaun untuk melepaskan Yusuf. Terus gimana dong Pastor dengan kita supaya kita bisa keluar dari penjara dosa dan kebiasaan bahkan pergaulan buruk kita? Sederhana, simpel banget. Kita perlu berada di dalam komunitas yang benar. Kita perlu berada di komunitas yang benar. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, harapan itu akan tetap terjaga waktu kita berada di dalam kebiasaan yang baik, di dalam pergaulan yang baik. Nah, salah satu pembunuh harapan adalah waktu kita berada di dalam lingkungan yang salah, pergaulan yang salah, tempat yang salah, teman yang salah, bahkan dosa dalam hidup kita yang mengikat. Amin. So mulai hari ini, teman-teman semua yang sedang menonton harus bersyukur banget punya teman-teman di komsel. Even mungkin kadang ngeselin ya mereka ya, kadang mungkin nyebelin, annoying banget. Tapi kalian harus bersyukur karena mereka-mereka ini yang membantu setiap kita untuk keluar dari penjara dosa, mungkin penjara dari kebiasaan-kebiasaan buruk hidup kita. So buat teman-teman yang hari ini belum join homesel atau komsel, ayo cari, datangi pemimpin rohani saudara dan bilang saya mau join homesel. Oke? So jadi mulai hari ini jangan malas untuk datang ke komsel. Sekalipun saya tahu lah,
Di tengah-tengah online ini kita sekolah online, kuliah online, ya nggak sih? Bahkan komsel online. Jadi kadang membuat kita tuh jadi jenuh dan capek. Tapi mari untuk kita setia datang komsel. Karena komsel, komunitas yang benar, akan menjaga harapan kita untuk kita boleh menggapai mimpi Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena ada quotes yang berkata demikian, show me your friend and I will show you your future. Karena dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan masa depan kita seperti apa. So mulai hari ini tetap cari komunitas yang benar dalam hidupmu. Amin. Dan yang terakhir yaitu adalah ego. Yang keempat adalah ego. Musuh terakhir dari pembunuh harapan adalah ego. Sama-sama katakan ego. Nah, kalau nanti teman-teman baca di rumah di pasal ke-40, ada hal yang menarik. Hari itu Yusuf berada di dalam penjara bersama dengan juru minuman dan juru roti. Istana yang kenapa dia bisa ada di situ? Karena dia melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dan satu sel sama si Yusuf ini. Nah, singkat cerita, kedua orang ini mendapatkan sebuah mimpi. Lalu Yusuf membantu mereka mengartikan mimpi tersebut. Nah, hal ini yang menarik. Di ayat ke-14, Kejadian 40 ayat 14. Kata Yusuf kepada mereka adalah, tetapi ingatlah kepadaku. Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. See, listen up. Yusuf mulai menganggap bahwa kemampuannya untuk mengartikan mimpi itu datang dari kekuatan dia. Kekuatan yang dia miliki. Bukan dari kekuatan yang Tuhan kasih kepada hidup Yusuf. Bahkan dia berusaha meminta belas kasihan kepada orang lain daripada Tuhan sendiri. Yusuf malah lebih berharap kepada manusia daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ini yang Tuhan buat, lucu banget. Di ayat ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Lihat ya, lucu banget. Tuhan tahu, gue ini lagi proses hidup lo, supaya lo punya tetap berpengaruh sama saya, bukan sama pada manusia. Akhirnya Tuhan buat lupa kepala juru minuman itu akan Yusuf. Akhirnya Yusuf menyadari, iya gak sih? Iya ya, semua karena Tuhan. So, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tuhan hanya mau bilang begini kepada kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kamu pengharapan, bukan manusia. Namun seringkali karena ego kita, ego ini lagi bicara soal pengalaman kita, pride kita, selfishnya kita, yang membutuhkan kita untuk kita melihat pengharapan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita ataupun manusia. Yusuf mungkin mulai berpikir bahwa menunggu di dalam penjara itu adalah sia-sia. Aduh, kayaknya gue ngapain ya? Lebih baik gue doing something deh. Tapi dia gak melibatkan Tuhan. In the end, kita tahu mungkin dia berpikir waiting is wasting. Menunggu itu adalah sia-sia. Tapi lihat, saya mau bilang hari ini bahwa bagi Tuhan waiting is not wasting, tapi waiting is working. Bagi Tuhan adalah menunggu itu bukan sia-sia, tapi itu adalah sebuah proses. Proses di mana pengharapan kita itu tahan uji atau tidak. Kalau nanti teman-teman bisa baca di Roma 5 ya. Nah, so artinya di tengah-tengah kita menantikan pengharapan itu datang, Tuhan mau bilang kalau Tuhan masih mau bekerja buat hidup kita, Tuhan tidak akan melupakan hidup kita. Tapi bagian kita, Tuhan mau untuk kita, mau gak lu juga bekerja, lu hancurkan ego lu hancurkan pengalaman lu hancurkan pride lu, selfishmu, apapun yang ada di dalam dirimu, yang lu untuk mengandalkan diri lu sendiri, dan lu balik untuk mengandalkan Tuhan. Amin. So itulah kurang lebih 4 hal yang kira-kira bisa jadi pembunuh harapan kita. So mungkin kita bisa review sedikit ya. Yang pertama apa? Salah satu pembunuh harapan kita dalam hidup kita adalah zona nyaman. Ya nggak sih? So gimana supaya kita bisa keluar dari zona nyaman? Kita perlu Bapak Rohani. Bilang kanan kirinya atau di kolom chat, kamu perlu Bapak Rohani. Yang kedua adalah apa? Yaitu opposition atau asumsi. Ya nggak sih? Nah seringkali ada banyak suara asumsi masuk ke dalam pikiran kita, itu membunuh harapan kita.
So kita perlu apa? Kita perlu firman Tuhan untuk masuk ke dalam pikiran kita setiap harinya. Oke, amin. Dan yang ketiga, yaitu bicara soal prison atau penjara. Penjara lagi bicara soal dosa dan pergaulan yang buruk. So, gimana supaya kita bisa keluar dari penjara dosa dan pergaulan buruk kita? Kita perlu komunitas yang benar. Dan komunitas yang benar itu adalah salah satunya waktu kita tinggal tetap tertanam di dalam gereja lokal dan di Komsel. Amin. Dan yang terakhir, musuh terakhir dari pembunuh harapan adalah ego, yaitu pengalaman kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pride, selfish, ya, kita nggak mau berharap kepada Tuhan. So kuncinya untuk kita bisa menanggalkan ego kita, yaitu kita kembali kepada Yesus. Look up to Jesus as our hope. Look up to Jesus as our hope. Ada amin? So itu aja yang hari ini bisa saya sampaikan buat teman-teman. So pulang dari tempat ini, mari tetap punyai mimpi yang besar, harapan yang besar, sambil kita tetap berwaspada, karena di sekeliling kita kurang lebih ada 4 hal yang bisa jadi pembunuh buat harapan kita. Amin. So hari ini buat teman-teman, sebelum kita selesai, mari saya mau berdoa buat teman-teman semua. Mari kita pejamkan mata. So hari ini siapapun kau yang waktu kau dengar firman ini dan kau merasa iya ya, saya mungkin ada di 4 area ini, atau mungkin saya ada di salah satu dari 4 ini, sehingga akhir-akhir ini saya udah mulai berhenti berharap kepada Tuhan. Saya melihat hidup saya jadi ya udahlah, saya nge-flow aja. Di sana hari ini ada kabar baik bahwa hanya Yesus yang bisa kasih kita pengharapan yang sejati. Hari ini kalau engkau orangnya dan kau ingin memiliki harapan yang baru, mari datang kepada Yesus. Dan izinkan saya untuk berdoa buat teman-teman. Dan kalaupun engkau orangnya, engkau termasuk ada di zona nyaman, engkau memiliki ego, bahkan engkau mungkin ada di penjara dosa dan pergaulan yang buruk, bahkan mungkin kau seringkali mengalami asumsi-asumsi yang negatif di dalam pikiranmu dan kau nggak bisa lepas itu. Mari hari ini datang kepada Yesus. Mari hari ini minta kepada Yesus, biar Tuhan yang tolong. Dan izinkan saya berdoa. Kalau engkau orangnya, boleh taruh tangan kananmu di dada. Yes Tuhan. Yes Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap orang-orang yang menaruh tangan kanannya di dada. In the name of Jesus. Kuasa Tuhan enggak terbatasi oleh apapun, termasuk dari layar ke layar ini Tuhan. Aku berdoa biar kuasa Tuhan yang menjamah setiap tangan-tangan yang menaruh tangan kanannya di dada di dalam nama Yesus. Biar mulai hari ini mereka mulai belajar untuk tunduk dan taat kepada Bapa rohani mereka, tunduk taat kepada otoritas mereka, sehingga mereka belajar untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Bahkan mereka boleh terus membaca firman-Mu setiap hari, merenungkan firman-Mu setiap hari. Dan aku percaya firman-Mu yang akan menjaga pikiran mereka dari setiap asumsi-asumsi yang negatif. Dan yang ketiga, aku berdoa buat setiap mereka yang hari ini mereka masih terjebak di dalam dosa dan pergaulan yang buruk. Di dalam nama Yesus, biar mereka boleh tinggal tetap di dalam komunitas sel mereka, di dalam komsel dan gereja lokal mereka, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan yang terakhir, aku berdoa biar hari ini Yesus sendiri yang datang mengetuk pintu hati mereka, yang memberikan harapan yang baru kepada mereka, sehingga menanggalkan setiap ego, pride, apapun dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Thank you Lord, hari ini aku berikan damai sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan yang baru daripada surga. Di dalam nama Yesus Kristus, aku memberkati engkau, Junior Church Tapga. Haleluya. Amin. Oke, itu aja. Sekian dari saya, firman Tuhannya. So, semoga bisa memberkati saudara. God bless you, GC Tapga, and see you again. Bye.